perkenalkan, nama saya Wilhelmina Febrin Latumeten, NIM 24301005, jurusan D3 Manajemen Pemasaran. Pada saat ini saya akan membuat tugas dengan materi studi kasus bisnis. Studi kasus bisnis adalah analisis mendalam terhadap situasi nyata yang dihadapi oleh sebuah perusahaan atau organisasi. Sederhananya, ini seperti sebuah cerita yang menceritakan tentang apa yang terjadi pada suatu bisnis, tantangan apa yang mereka hadapi, dan strategi apa yang mereka gunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Mengapa studi kasus bisnis itu penting? Pembelajaran studi kasus berfungsi sebagai alat pembelajaran yang powerful untuk memahami cara kerja suatu bisnis, bagaimana mereka menghadapi tantangan, dan strategi apa yang mereka terapkan untuk mencapai keberhasilan. Yang kedua, inspirasi. Dengan mempelajari studi kasus bisnis, kita bisa mendapatkan inspirasi dan ide-ide baru untuk diterapkan dalam bisnis kita sendiri. Yang ketiga, analisis. Studi kasus membantu kita untuk menganalisis situasi bisnis yang kompleks dan membuat keputusan yang lebih baik. Yang keempat, evaluasi. Kita bisa mengevaluasi kinerja bisnis kita sendiri dengan membandingkannya dengan studi kasus dari perusahaan lain. Contoh studi kasus yang saya ambil dari materi ini adalah studi kasus PT Indofood Sukses Makmur atau Indomie. PT Indofood Sukses Makmur, perusahaan yang paling identik dengan merek mie instan Indomie, adalah salah satu konglomerat makanan terbesar di Asia Tenggara. Indomie telah berhasil menembus pasar global dan menjadi salah satu merek mie instan paling populer di dunia. Analisis SWOT strengths atau kekuatan, merek kuat Indomie memiliki merek yang sangat kuat dan dikenal di seluruh dunia. Jaringan distribusi luas. Perusahaan memiliki jaringan distribusi yang sangat luas, menjangkau hampir seluruh wilayah di Indonesia bahkan di dunia. Inovasi produk. Indomie terus berinovasi dengan meluncurkan berbagai varian rasa baru untuk memenuhi selera konsumen yang beragam. Integrasi vertikal. Indofood memiliki integrasi vertikal yang kuat, mulai dari produksi bahan baku hingga distribusi produk jadi. Weaknesses atau kelemahan. Persaingan ketat. Industri mie instan sangat kompetitif dengan banyak pemain lokal dan internasional. Ketergantungan pada bahan baku. Kenaikan harga bahan baku utama seperti gandum dapat menekan margin keuntungan. Persepsi negatif. Terkadang muncul persepsi negatif terkait kandungan nutrisi pada mie instan. Peluang. Pertumbuhan pasar emerging. Pasar negara berkembang, terutama di Asia dan Afrika, masih memiliki potensi pertumbuhan yang besar. Tren makanan instan. Makanan instan semakin populer, terutama di kalangan generasi muda. Segmentasi pasar. Indomie dapat melakukan segmentasi pasar yang lebih spesifik untuk menargetkan kelompok konsumen tertentu. Ancaman. Perubahan perilaku konsumen. Pergeseran preferensi konsumen menuju makanan sehat dapat menjadi ancaman. Regulasi pemerintah. Perubahan regulasi terkait makanan dan minuman dapat mempengaruhi produksi dan pemasaran Indomie. Krisis kesehatan global. Pandemi atau wabah penyakit dapat mengganggu rantai pasok dan permintaan konsumen. Strategi sukses Indomie, inovasi produk. Indomie terus berinovasi dengan meluncurkan varian rasa baru yang disesuaikan dengan selera lokal. Segmentasi pasar. Indomie membagi pasar menjadi beberapa segmen, seperti anak-anak, remaja, dan dewasa, dengan produk yang berbeda. Jaringan distribusi yang luas memungkinkan Indomie menjangkau konsumen di berbagai wilayah. Promosi intensif. Indomie melakukan promosi secara intensif melalui berbagai media seperti televisi, radio, dan media sosial yang ada. Kualitas terjaga. Indomie selalu menjaga kualitas produknya untuk mempertahankan kepercayaan konsumen. Tantangan masa depan persaingan yang semakin ketat.
Indomie harus terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Perubahan perilaku konsumen. Indomie perlu menyesuaikan strategi pemasarannya untuk mengikuti perubahan perilaku konsumen yang semakin sadar akan kesehatan. Regulasi dan dinamis. Perusahaan harus selalu mengikuti perkembangan regulasi pemerintah terkait industri makanan. Jadi kesimpulannya, suksesnya Indomie tidak lepas dari kemampuan perusahaan dalam beradaptasi dengan perubahan pasar, inovasi produk yang terus-menerus, serta strategi pemasaran yang efektif. Namun, Indomie juga harus terus berbenah diri untuk menghadapi tantangan di masa depan, seperti persaingan yang semakin ketat dan perubahan perilaku konsumen. Bagaimana Indomie dapat mempertahankan keunggulan kompetitifnya di tengah persaingan yang semakin ketat? Strategi apa yang dilakukan Indomie untuk meningkatkan persepsi positif konsumen terhadap mie instan? Bagaimana Indomie dapat memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan penjualan dan meluas jangkauan pasar? Adapun topik menarik terkait dari materi ini yaitu analisis kasus Indomie di pasar internasional, perbandingan Indomie dengan merek mie instan lain, studi kasus krisis yang pernah dialami Indomie dan cara mengatasinya. Yang pertama, analisis kasus Indomie di pasar internasional, penetrasi pasar. Bagaimana Indomie berhasil menembus pasar-pasar yang sangat kompetitif seperti Amerika, Eropa, dan Timur Tengah? Strategi apa yang mereka gunakan untuk memperkenalkan produknya kepada konsumen di negara-negara tersebut? Adaptasi produk. Bagaimana Indomie melakukan adaptasi produk untuk memenuhi selera konsumen di berbagai negara? Contohnya varian rasa apa yang populer di masing-masing negara? Tantangan regulasi. Tantangan apa saja yang dihadapi Indomie dalam memenuhi regulasi pangan di berbagai negara? Bagaimana mereka mengatasi perbedaan standar keamanan pangan di setiap negara? Bagaimana Indomie membangun dan mempertahankan brand image yang positif di pasar internasional? Yang kedua, perbandingan Indomie dengan merek mie instan lain. Bagaimana posisi Indomie dibandingkan dengan merek mie instan lain seperti Nongsi, Mama Instan atau MyMie? Apa keunggulan kompetitif Indomie? Strategi pemasaran. Apa perbedaan strategi pemasaran yang dilakukan oleh Indomie dan merek pesaingnya? Inovasi produk. Bagaimana Indomie membandingkan diri dengan pesaing dalam hal inovasi produk? Fitur apa yang menjadi pembeda Indomie dengan merek lain? Segmentasi pasar. Bagaimana Indomie dan pesaingnya melakukan segmentasi pasar? Siapa target konsumen utama masing-masing merek? Yang ketiga, studi kasus. Krisis apa yang pernah dialami Indomie dan cara mengatasi krisis kualitas? Beberapa waktu lalu Indomie pernah menghadapi isu terkait kualitas produk. Bagaimana Indomie mengatasi krisis tersebut dan memulihkan kepercayaan konsumen? Krisis global. Bagaimana Indomie menghadapi krisis global seperti pandemi COVID-19? Strategi apa yang mereka terapkan untuk menjaga kelangsungan bisnis? Krisis ekonomi. Bagaimana Indomie menghadapi fluktuasi ekonomi yang dapat mempengaruhi daya beli konsumen? Baiklah, kita akan membahas analisis kasus Indomie di pasar internasional. Indomie telah berhasil menembus pasar internasional dan menjadi salah satu merek Indomie instan paling populer di dunia. Beberapa faktor kunci keberhasilan Indomie antara lain rasa yang khas dan disesuaikan dengan selera lokal. Indomie terus berinovasi dengan menghadirkan varian rasa yang sesuai dengan preferensi konsumen di berbagai negara. Harga yang terjangkau. Indomie diposisikan sebagai produk yang terjangkau sehingga dapat diakses oleh berbagai kalangan. Distribusi yang luas. Jaringan distribusi Indomie yang luas memungkinkan produk ini mudah ditemukan di berbagai negara. Promosi yang efektif. Indomie melakukan berbagai kegiatan promosi baik melalui media massa maupun media sosial. Adaptasi terhadap budaya lokal.
Indomie tidak hanya sekedar menjual produk, tetapi juga berusaha untuk menjadi bagian dari budaya lokal. Perbandingan Indomie dengan merek mie instan lain. Indomie memiliki beberapa keunggulan dibandingkan merek mie instan lain, seperti pengenalan merek yang kuat. Indomie telah membangun brand image yang kuat di pasar internasional. Varian rasa yang beragam, Indomie juga menawarkan lebih banyak pilihan rasa dibandingkan beberapa merek pesaing. Kualitas yang terjaga. Indomie juga menjaga kualitas produk sehingga konsumen merasa puas. Namun, Indomie juga menghadapi berbagai pesaing yang kuat dari merek mie instan lain seperti Nongshim dari Korea Selatan, Mama dari Thailand, dan Nissin dari Jepang. Merek-merek ini juga memiliki keunggulan masing-masing seperti inovasi produk, target pasar yang spesifik, dan strategi pemasaran yang unik. Studi kasus krisis yang pernah dialami Indomie dan cara mengatasinya. Selama perjalanan bisnisnya, Indomie pernah mengalami beberapa krisis seperti isu kualitas produk, pesaing yang ketat, dan perubahan tren konsumen. Untuk mengatasi krisis tersebut, Indomie biasanya melakukan beberapa langkah, antara lain meningkatkan kontrol kualitas. Indomie selalu berupaya untuk menjaga kualitas produknya agar tetap memenuhi standar yang telah ditetapkan. Melakukan inovasi produk, Indomie terus berinovasi dengan menghadirkan produk-produk yang baru yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Memperkuat branding. Indomie terus memperkuat brand image-nya melalui berbagai kegiatan promosi dan pemasaran. Membangun hubungan yang baik dengan konsumen. Indomie selalu berusaha untuk mendengarkan masukan dari konsumen dan membangun hubungan yang baik dengan mereka. Baiklah, pada saat ini saya akan memberikan beberapa alasan mengapa sih saya mengambil studi kasus PT Indofood. Yang pertama, referensi dan pengenalan. PT Indofood adalah salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Banyak orang familiar dengan produk-produk mereka, sehingga contoh ini akan lebih mudah dipahami dan dikaitkan dengan pengalaman sehari-hari. Keberhasilan dan tantangan. PT Indofood memiliki sejarah panjang dengan berbagai macam tantangan dan keberhasilan. Ini membuatnya menjadi contoh yang kaya untuk dipelajari, baik dari sisi strategi bisnis yang berhasil maupun dari sisi bagian mengatasi krisis. Diversifikasi produk. Indofood memiliki portofolio produk yang sangat luas, mulai dari mie instan hingga produk makanan olahan lainnya. Ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan kebutuhan konsumen yang beragam. Jangkauan pasar. Jaringan distribusi Indofood yang lebih luas membuatnya menjadi contoh yang baik untuk mempelajari bagaimana membangun merek yang kuat dan menjangkau pasar yang luas. Pertumbuhan berkelanjutan. Indofood terus tumbuh dan berkembang, bahkan di tengah persaingan yang ketat. Ini menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki strategi bisnis yang efektif, dan PT Indofood adalah contoh yang sangat baik untuk mempelajari berbagai aspek bisnis, mulai dari strategi pemasaran, manajemen rantai pasok, hingga inovasi produk. Dengan mempelajari studi kasus Indofood, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana sebuah perusahaan besar dapat mencapai kesuksesan dan bertahan dalam jangka panjang. Baiklah, sekian dari materi studi kasus bisnis saya. Sampai jumpa.